Ya, Bang Denny Amri Ramdhani, Muslim, Bang. Islam Ya, KTP, Pak. Ya, Islam KTP. Islam KTP. KTP-nya yang Islam, orangnya? Ya, Islam juga, Islam KTP. Orangnya Islam juga. Pikir saya KTP-nya doang yang Islam, Bang. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan ini, Bang Denny Amri Ramdhani? Ya, saya tadi Oke, silakan. Islam itu dia ya mengucapkan dua kalimat syahadat dan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Itu Islam itu namanya. Baik, baik. Bang, inilah yang saya katakan orang Islam masih Islam karena tidak tahu ajaran agama Islam itu apa. Tadi Anda mengatakan bahwa Islam itu mengucapkan kalimat syahadat, kemudian menjauhi segala larangannya. Ya, Itu menjalankan tidak perintah benar. dan Islam itu mengucapkan kalimat syahadat, mencuri, berzina, maling, masuk surga. Itu Islam. Nggak percaya? tidak. Baik, dengarkan ini. Kalau percaya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Allah ini menurut sudut pandang Bible, Allah ini tiada lain tiada bukan adalah iblis. Nih, saya tunjukkan. Kalau Anda tidak bikin dosa, dimusnahkan sama Allah. Perhatikan, ya. Saya tunjukkan apakah benar, Bang, Allah akan memusnahkan umat kalau umat tidak bikin dosa. Mereka nggak percaya, disangkain saya ngada-ngada. Teman-teman ingat, Edis TV kalau ngomong tidak pernah ngada-ngada. Perhatikan, ini hadisnya ya, betul? Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2749, apa kata Muhammad? Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi zat diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka minta ampun kepada Allah, lalu Allah pun ampuni dosa mereka. Jadi kalau nggak berdosa, Allah nggak punya kerjaan nanti ngampuni dosa. Ya, jadi ayo Muslim bikin dosa biar diampunin sama Allah. Ayo Muslim korupsi biar bikin dosa, biar nanti Allah ada kerjaan ngampunin dosa kalian. Perhatikan ini. Ini Allah akan dimusnahin kalian kalau nggak bikin dosa. Coba nih, ya, bacakan lagi hadisnya. Perhatikan, saya akan bacakan lagi hadis yang lain ya. Nih. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Dimusnahin sama Allah kalau bikin dosa. Berani-beraninya Anda mengatakan Muslim itu menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya. Yang ada kamu dimusnahin kalau kamu nggak bikin dosa. Kalau kita bikin dosa itu yang dimusnahkan, Pak. Dia. Ini sebaliknya. Saya Anda percaya dengan omongan Muhammad? Lihat, dengarkan saya dulu ini kata guru saya ini. Ini Islam ini Itu jalan kan kata guru kebenaran. Anda, bukan kata hadis. Tinggal saya yang ngomong ini, Pak, sebentar aja. Silakan. Tadi kan Bapak sudah ngomong, tinggal saya. Silakan. Nah, kata guru saya ini Islam ini jalan menuju kebenaran. Kita kerjakan yang 5 ini saja. Syahadat, puasa, pokoknya rukun Islam yang 5 itu saja. Lurus sudah, nggak ada yang lain. Kalau Al-Quran itu dia nomor 2 dia, walaupun dia wahyu tidak bisa dirubah, tidak bisa dipakai juga. Kalau tidak melakukan salat, apa itu tidak begitu caranya. Oke, berarti hadis tadi Anda tidak percaya? Tidak pakai. Oke, berarti Anda setuju bahwa hadis harus dibuang dari rumah orang Islam? Al-Quran ini. Sebentar. Anda setuju tidak kalau hadis harus dibuang dari rumah orang Islam? Dibuang, lain aliran dia. Nah, tuh. Bukan saya yang mengatakan ya. Coba saya tes dulu, jangan-jangan Anda bukan Muslim. Coba baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Anda setuju bahwa hadis harus dibuang dari rumah orang Islam? Kalau lain aliran kita tidak pakai hadis. Bukan, itu. pertanyaan saya simpel. Apakah Anda setuju bahwa hadis harus dicampakkan dari rumah orang Islam?
saja, beda. Lihat itu. Tuh, dia bukan saya yang ngomong, ini Muslim sendiri yang ngomong. Jadi teman-teman, bukan berlebihan saya mengatakan, jika Anda sungguh-sungguh mendalami hadis, maka akan semakin dekat. Anda akan menelpon tukang loak, tukang pengumpul itu kertas-kertas buku-buku bekas itu untuk datang ke rumah Anda dan mengangkut hadis dari rumah Anda. Enggak, beda aliran saja. Kita beda aliran, kalau jarang macam-macam hadis itu beda alirannya. Ya, jadi Mereka intinya berhak begitu Bang. menggunakan Isi hadis memang seperti itu, kan? Nanti Anda bikin dosa sebesar gunung ditanggung sama Wahyudi dan Nasrani. Menurut hadis, kalau orang Muslim bikin dosa, yang jadi penebusnya, yang jadi nanggung dosanya itu orang Yahudi dan Nasrani. Benar itu. Loh, Dia gimana saya sendiri tunjukin yang- hadisnya? Oh, saya tunjukin lagi hadisnya. Ya, kalau di sini kalau orang Islam menurut saya ini berdosa satu kali, misalnya dia membuat tempat perzinahan, maka dosa itu akan bertambah beribu-ribu kali lipatnya. Tetap Dapat dari akan mana semakin. Anda? Iya, begitu kata guru saya. Oh, dari tadi guru terus. Dalilnya bukan guru, dalilnya itu haruslah apa yang tertulis di dalam Quran dan apa yang tertulis di dalam hadis. Nih, saya tunjukkan lagi nih dalilnya. Makanya kalau Angelina Sondak korupsi, teman-teman, Angelina Sondak lagi. Kayaknya sipek banget lu sama Angelina Sondak. Saya hanya mengambil sampel seorang mualaf, teman-teman. Perhatikan. Ini hadis nih. Dari Abu Musa Al-Asari dan seterusnya. Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim, lalu berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nah, nih, dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang suatu golongan dari kaum muslimin, membawa dosa-dosa seperti gunung. Lalu Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Nanti dikatakan itu dosanya itu ditimpakan sama orang Yahudi itu. Dosa yang sebesar gunung itu. Nih kan? Nih, setiap orang memiliki tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka. Seorang mukmin apabila masuk surga, maka orang kafir akan menggantikannya di neraka karena ia pantas untuk itu disebabkan kekafirannya. Jadi kalau muslim walaupun dia korupsi walaupun dia maling, berzina, tetap saja dia masuk surga. Nah, yang ganti nanti orang Yahudi dan Nasrani.